Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Katuk Sako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sanak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk Sanak dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sanak selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lain, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lagi menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Daerah Lareh Nan Bunto. Katuk Sako Lareh Nan Bunto, nandi paci are nandi gagam tagu. Junjungannya Rajo Alam, berkedudukan di Pagaruyung. Katuk Sako Lareh Nan Bunto, menjinjang di ate tunggu, manimbang di nan ado, mau kuah di ate kayu, mahukum di ate kato, manilik di ate mungkin, baharago di ate patui. Sayo menjadi adat, saukuah menjadi cupak, sasuai mangko takana, sapakai mangko menjadi. Yaitu dengan berprinsip tumbuh dan berkembang untuk kemajuan masyarakat banyak. 1. Daerah Rajo Alam di Pagaruyung, Lareh Nan Bunto, terjadinya pada masa Sultan Alif Khalifatullah sebagai Raja Alam di Pagaruyung. Kedua, daerah Rajo Adat di Buwo, terjadinya semasa yang di Pertuan Gemu menjadi Rajo Adat di Buwo. 3. Daerah Rajo Ibadat di Sumpur Kudus, terjadinya semasa Sultan Alif Khalifatullah menjadi Raja Alam di Pagaruyung pada tahun 1641 sampai dengan 1680 Masehi. Akan tetapi, ada juga berpendapat lain bahwa Raja Alam Sultan Alif Khalifatullah mulai dari tahun 1560 sampai dengan 1580 Masehi. Beliau merangkap jabatan juga sebagai Raja Ibadat yang pertama di Sumpur Kudus. Ketiga daerah ini masuk dalam wilayah adat Kelarasan Koto Piliang. Sebab ketiga daerah ini memakai adat Kelarasan Koto Piliang, walaupun tidak sepenuhnya. 1. Daerah Rajo Alam di Pagaruyung. 2. Daerah Rajo Adat di Buwo. 3. Daerah Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Sebagai catatan, walaupun Adi Tiowarman adalah raja pertama di Pagaruyung pada tahun 1339 sampai dengan 1376 Masehi, dan ada juga berpendapat lain mengatakan tahun 1340 sampai dengan 1375 Masehi. Namun, Rajo Adat dan Rajo Ibadat belum ada. Adi Tiowarman hanya berkuasa di daerah rantau dari Luak Nantigo. Rajo Nantigo Selo dibuat atau dibentuk pada zaman Sultan Alif Khalifatullah menjadi Raja Alam di Pagaruyung. Susunan Rajo Nantigo Selo dalam Kelarasan Adat Koto Piliang. 1. Rajo Alam berkedudukan di Pagaruyung sebagai pemimpin dalam Kelarasan Adat Koto Piliang. 2.
Rajo adat berkedudukan di daerah Buo sebagai tokoh adat dalam kelarasan adat Koto Piliang. Ketiga, Rajo ibadat berkedudukan di daerah Sumpur Kudus sebagai tokoh ulama dalam kelarasan adat Koto Piliang. Dibentuknya Rajo Nantigo Selo itu berkaitan erat dengan perjanjian antara kaum adat dan kaum ulama di atas puncak pato Bukit Marapalang pada tahun 1600 Masehi. Bukit Marapalang itu letaknya antara daerah kota Batu Sangkar sekarang dengan daerah Lintau, melewati Simpurui, Minangkabau, Sungayang, Tanjung Sungayang, Andale, Muaro Bukit, Puncak Pato, Bukit Marapalang. Kalau ke Lintau terus ke Batu Bule, Balai Tonga, Tanjung Bonai, Tapi Selo, Lubuk Jantan, Buo, Pangian, Tigo Jangko. Rajo ibadat di Sumpur Kudus berakhir sesudah meninggalnya Raja ibadat yang keempat, yaitu Sultan Abdul Aziz pada tahun 1680 Masehi. Kemudian tidak ada lagi Rajo ibadat di Sumpur Kudus sebagai pemimpin. Kata pesako adatnya adalah Sumpur Kudus, Moka Darat, Air Jani, Ikan Nyojina, Kosik Putih, Tabiang Nyolandai, Anak Rando, Bajalan Surang, Ba Anjang, Lapih Bakungko, Bajak tinggal di sawah, Basahan tinggal, Tapian indak hilang. Sesudah tidak ada lagi Rajo ibadat, para datuk nan 10 berunding dan mufakat untuk menentukan cara dalam kurung sistem bentuk pemerintahan di Sumpur Kudus. Kemudian diambillah keputusan. Indak Rajo keganti Rajo, artinya Raja ibadat tidak ada lagi dan diganti dengan 3 raja, walaupun sama-sama berkuasa sebagai raja, tapi pemerintahannya berbeda. Raja ibadat pusat pemerintahannya terletak kepada 1 orang. 3 raja pusat pemerintahannya terletak kepada banyak orang atau pemerintahan adat bersama. Ketiga raja itu adalah sebagai berikut. Indak Rajo keganti Rajo. 1. Datuk Rajo Mangkuto sebagai raja adat dalam kurung tambang adat. Kedua, Datuk Rajo Lelo sebagai Rajo Lelo dalam kurung tambang syarat. Ketiga, Datuk Rajo Gagah sebagai orang tua dalam kurung jurumudi. Ketiga rajo itu diberi perangkat, maksudnya diberi pangkat, haluan dan kemudi, serta orang tua sebagai penasihat sampai sekarang turun temurun. Nenek mama Datuk nan 10 terdiri dari 2 bagian, yaitu Datuk-Datuk Kepala Suku nan Barompe. 1. Datuk Rajo Melayu Suku Melayu. Kedua, Datuk Paduka Rajo Suku Piliang. 3. Datuk Bandaro Hitam Suku Caniago. 4. Datuk Paduka Merajo Suku Domo. Datuk nan Baronang, yaitu 1. Datuk Rajo Melano Suku Kampai. Kedua, Datuk Paduka Sinaro Suku Petopang. 3. Datuk Paduka Melano Suku Melayu. Keempat, Datuk Mangkuto Bandaro Suku Caniago. Kelima, Datuk Mangkuto Alam Suku Domo. Keenam,
Datuk Paduka Simerajo suku Piliang. Itulah Nini Mama Datuk nan 10. Kemudian Kopa Ambai 1. Monti nan 6. 2. Dubalang nan 6. 3. Tungku atau Malin nan 9. Monti nan 6. 1. Monti Besar di Lomo. 2. Monti Penghulu di Melayu. 3. Monti Sultan di Petopang. 4. Monti Samparono di Kampai. 5. Manggung di Caniago. 6. Rajo Penghulu di Piliang. Dubalang nan 6 yaitu 1. Dubalang Sultan di suku Melayu. Kedua, Dubalang Sultan di suku Petopang. 3. Pahlawan Sati di suku Caniago. 4. Ombak Gilo di suku Domo. 5. Malintang Malintang Sultan di suku Kampai. 6. Kalambu Alam di suku Piliang. Tungku nan Balimo yaitu 1. Khatib Aminullah. 2. Khatib Kayo. 3. Khatib Merajo. 4. Khatib Rajo. 5. Khatib Senegari dalam kurung Khatib Jumat. Malin nan Ampe yaitu 1. Gindo Malano. 2. Lobai Galombang dalam kurung Bilal. 3. Alim Permato dalam kurung Imam. 4. Malin Permato dalam kurung pembantu. Sesudah terbentuknya susunan pemerintahan adat di Sumpur Kudus itu, Sumpur Kudus kemudian menambah adat yang selama ini dipakai, yaitu adat kelarasan Kota Piliang, ditambah dengan adat kelarasan Bodi Caniago. Maka dari itu, Sumpur Kudus juga memakai kata pesako adat, yaitu pisang si kolek hutan, pisang timbatu nan begota. Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo anta. Kemudian Sumpur Kudus dalam hal garis keturunan juga berganti. Semasa ada Raja Ibadat, garis keturunannya memakai garis keturunan dari ayah turun kepada anak. Dalam kurung patrilineal. Dalam kata pusako disebut adik rajo turun tamurun. Sesudah tidak ada lagi Rajo Ibadat dan Sumpur Kudus memakai adat kedua kelarasan, yaitu cara pemerintahan adat bersama. Garis keturunannya juga diganti memakai garis keturunan dari ibu turun kepada anak dalam kurung matrilineal. Kata pesako adatnya adalah adik putih sundui basundui. Susunan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. 1. Sultan Alif Khalifatullah sebagai Raja Alam di Pagaruyung, juga sebagai Raja Ibadat pertama di Sumpur Kudus. Kedua, Sultan Badaruddin Shah sebagai Raja Ibadat yang kedua di Sumpur Kudus. Sultan Badaruddin Shah adalah anak dari Sultan Alif Khalifatullah dengan istrinya bernama Tuan Putri Sampu di Sumpur Kudus. 3. Sultan Pangembang Alam sebagai Raja Ibadat yang ketiga di Sumpur Kudus. Sultan Pangembang Alam adalah anak Sultan Alif Khalifatullah dengan istrinya bernama Tuan Putri Sampu di Sumpur Kudus. Dengan kata lain, Sultan Pangembang Alam adalah saudara kandung dengan Sultan Badaruddin Shah. Keempat, Sultan Abdul Aziz sebagai Raja Ibadat yang keempat Sumpur Kudus. Sultan Abdul Aziz adalah anak dari Tuan Putri Reno Janji dengan suaminya Sultan Sembahyang Rajo Adat Buo. Tuan Putri Reno Janji adalah
anak dari Sultan Alif Khalifatullah dengan istrinya Tuan Putri Sampu di Sumpur Kudus. Sultan Abdul Aziz inilah raja ibadat yang terakhir di Sumpur Kudus. Sumber data dari Safril M. Khatib Aminullah, salah seorang dari tuanku nan balimu di Sumpur Kudus, dan dari ranji keturunan Rajo Pagaruyung, dan dari ranjo keturunan Raja Ibadat Sumpur Kudus. Itulah daerah Lareh nan Bunto. Kemudian Lareh nan Bunto selanjutnya. Sesudah banyak tahun berlalu, orang-orang dari Pagaruyung mulai membuat bolahan ke daerah lain yang masih berbentuk hutan dan rimba, sampai ke ranah Sungai Pagu. Mereka pergi dengan berombongan dan bertahap-tahap melalui jalan air, yaitu batang-batang air. Kalau melalui jalan darat akan banyak menghadapi kesulitan karena hutan dan rimba masih banyak. Mereka lebih mudah dengan jalur batang air, yaitu memudiki batang air Batanghari. Bolahan pertama diperkirakan 9 orang datuk, dipimpin oleh Datuk Sultan Nankawi Majo Anu. Rombongan pertama yang ini menaruko daerah Pasir Talang dan tinggal di daerah itu. Di kemudian hari menjadikan Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Rombongan yang 9 orang ini disebut juga dengan nama Nini Nan Salapan. Ada kemungkinan Salapan orang yang dipimpin oleh Datuk Sultan Nankawi Majoon Anu, atau ada mempunyai arti yang lain. Orang-orang dahulu memberi nama tentu mempunyai pertimbangan dan pemikiran tersendiri. Bolahan kedua merupakan rombongan yang paling banyak, yaitu 60 orang. Dalam perjalanan melalui batang air Batanghari yang bernama Sipade meninggal dunia, kemudian dimakamkan di sebuah bukit, dan bukit itu dinamakan Bukit Sipade di sebelah timur Nagari Lolo di Pantai Cermin. Rombongan kedua yang tinggal 59 orang ini meneruskan perjalanannya mengaliri Batanghari dan bertemu dengan batang air Suliti. Kemudian orang yang 59 ini lebih dikenal dengan nama sebutan Nini Nan kurang aso 60, yaitu 60 kurang 1. Bolahan kedua ini Nan kurang aso 60 bertemu dengan bolahan pertama di Sungai Manau dan Batuang Bajawe dalam kurung di daerah Sungai Kalu dan Pokan Rabaa. Sesudah ada kejadian, maka dibuatlah kata pusako adatnya, yaitu Sungai Manau Parantian, Batuang Bajawe Pasombahan, Malenggang lalu ke Sungai Pagu. Bolahan kedua ini Nini dan kurang aso 60 dengan bolahan pertama yang 9 orang ini lebih dikenal dengan sebutan Nini Nan Salapan. Berunding dan bermufakat untuk tinggal bersama di daerah yang sudah ditaruko dan akan melanjutkan menaruko hutan dan rimba di daerah yang lain. Kemudian di Pasir Talang diabadikan nama Nan kurang aso 60 pada sebuah masjid, yaitu Masjid Kurang Aso 60. Sampai kini masjid itu masih ada, yang semua bahan-bahannya terbuat dari kayu. Penulis pernah juga pergi ke Masjid Kurang Aso 60 karena masjid itu semakin
dimakan usia. Maka dibuatlah masjid baru di sebelahnya dari tembok. Namanya juga Masjid Kurang Asuh 60. Ketiga, bolahan yang ketiga ini juga melalui batang air Batanghari. Dengan cara memudikinya, rombongan ini berjumlah 3 orang dan bertemu juga dengan rombongan Nini Nan Salapan dan rombongan Nini Nan Kurang Asuh 60 di Sungai Jariang atau dalam kurung daerah Pokan Salasa. Rombongan yang ketiga ini disebut juga dengan nama Nini Urang Pauh Duo Nan Batigo, karena beliau-beliau ini merupakan nenek moyang orang-orang di daerah alam Pauh Duo. Beliau-beliau ini manaruko hutan dan rimba di Marinteh Mudik. Kemudian ketiga rombongan inilah yang menjadi nenek moyang orang alam Surambi Sungai Pagu, yaitu bolahan dari Pagaruyung, Luak Nan Tuo, sebanyak 71 orang. Dari 3 rombongan inilah kemudian membuat bolahan dan mengembangkan orang-orang ke daerah-daerah lain di alam Surambi Sungai Pagu dengan membuat suku-suku dan menegakkan para datuk dalam pemerintahan adat. Maka alam Surambi Sungai Pagu termasuk ke dalam Luak Nan Tuo, seperti tertuang dalam Kato Pusako Adat. Wilayah Luak Nan Tuo adalah, yaitu mulai dari Koto Baru, lalu ke Bakti 10 Koto, sampai ke 20 Koto, Singkarak Josan Yang Baka, lalu ke Kubuang 3 Bali, Solo Josalayo sampai ke ranah Sungai Pagu, sajak dari Gunung Sago lalu ke Sumpur Kudus, ke Sijunjung ke Gunung Tujuan. Itulah mengenai daerah Lareh Nan Buntok. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.